Pilihan yang menentukan nasib dalam Kejadian pasal 3. Dalam hidup kita, ada saat-saat penting yang dapat mengubah arah kehidupan seseorang. Memilih universitas, pekerjaan, pernikahan, atau usaha adalah beberapa contoh pilihan yang sangat berpengaruh dalam hidup. Namun di dalam Alkitab, ada pilihan yang jauh lebih penting, yaitu pilihan yang menentukan surga atau neraka. Ini bukanlah pilihan sederhana, seperti memilih menu makan hari ini atau memilih universitas dan pekerjaan, melainkan pilihan yang menentukan nasib kekal kita. Alasan kita harus memahami Alkitab adalah agar kita menyadari hal ini dan dapat membuat pilihan yang benar. Untuk memperoleh hikmat yang benar, saya berharap Anda memeriksa firman melalui kanal ini. Di tengah sejarah penciptaan Allah, ada Adam dan Hawa. Ada juga ular. Selain itu, ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di hadapan Adam, ada buah dari kedua pohon tersebut. Allah berkata bahwa jika ia makan buah pohon kehidupan, maka ia akan hidup selama-lamanya. Tetapi, jika ia makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka ia pasti mati. Kejadian 2:17. Tetapi, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3:22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Adam memiliki dua pilihan. Untuk tetap hidup, ia seharusnya makan buah pohon kehidupan dan tidak makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Namun, karena tipu daya ular dan karena keinginan muncul dalam dirinya, Adam dan Hawa akhirnya membuat pilihan yang salah, dan akibatnya kematian datang kepada mereka. Inilah pilihan yang menentukan nasib Adam. Setelah itu, Allah memberitahukan tentang hukuman air bah atas dunia yang penuh kejahatan dan memerintahkan Nuh untuk mempersiapkan bahtera. Allah menghendaki agar orang-orang naik ke dalam bahtera, dan Nuh yang adalah orang benar dan memahami kehendak Allah, menyampaikan dan menyerukan firman itu. Namun orang-orang pada masa itu tidak menghiraukan perkataan Nuh dan menganggap bahtera itu sebagai bahan ejekan. Padahal bahtera itu adalah pilihan yang menentukan hidup mereka. Nasib mereka ditentukan oleh pilihan apakah mereka naik atau tidak naik ke dalam bahtera. Pada akhirnya, semua orang pada masa itu mati karena tidak naik ke dalam bahtera. Apakah Anda percaya bahwa pada zaman sekarang pun ada pilihan yang menentukan nasib kita? Dalam Matius 7:21 dikatakan bahwa tidak semua orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke dalamnya. Selain itu, dikatakan bahwa saat kedatangan kembali Tuhan akan seperti zaman Nuh. Karena itu, kita dapat memahami bahwa hari ini pun kita berada pada momen pilihan yang menentukan antara keselamatan dan penghakiman. Inilah alasan kita harus mencari kehendak Allah dan tinggal dalam firman-Nya. Kiranya kita semua menjadi anak Tuhan yang mencapai keselamatan. Mat 7:21.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Lukas 17:26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. 27 mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama kami. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like, karena itu sangat membantu dalam pembuatan video.